Apa kabar hari ini? Semoga dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, kita mau terus mengucap syukur kepada Allah untuk segala kebaikan. Mari kita mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Kita ada sebagaimana kita ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Hari demi hari berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Mari kita angkat pujian kita. Ku ada sebagaimana ku ada.
guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, mari datang kepada Tuhan, menyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bagi Yesus, puji dan hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dipuji dan ditinggikan namanya Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Mulia sembah Raja
guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, mari juga menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, dan sukacita yang masih Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Bersyukur untuk proses belajar mengajar lewat online yang boleh terlaksana, meskipun mungkin tidak seefektif ketika berjumpa di kelas. Bersyukur juga untuk orang tua kami yang berjerih lelah dan sabar untuk mendampingi siswa-siswi kami belajar di rumah. Bersyukur untuk setiap kebutuhan yang terus Tuhan cukupkan hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, apa yang terjadi saat ini mungkin sulit bagi kita untuk mengerti akan rancangan Allah, sulit mengerti bahwa Tuhan itu baik. Kondisi saat ini, semua masyarakat Indonesia bahkan dunia merasa kita bagai di belantara yang gelap. Akan seperti apa nantinya yang terjadi kita tidak tahu. Di tengah ketidakmengertian kita akan rancangan Allah, mari terus menyatakan pujian kepada Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kita bernyanyi bersama. Siswa-siswi kami yang terkasih, mari kita ambil sikap berdoa. Kita menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk negara kita, Indonesia. Kiranya Tuhan pulihkan. Tuhan nyatakan kuasa-Nya untuk bangsa kita, bahkan dunia ini. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita, untuk memikirkan cara-cara yang strategis untuk penanganan wabah COVID-19 saat ini. Mari kita juga berdoa untuk seluruh masyarakat yang berpartisipasi untuk penanganan pasien yang positif COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita dan kekuatan. Mari juga berdoa untuk masyarakat Indonesia agar kiranya ikut bekerja sama dengan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini
dengan mengikuti dan patuh terhadap anjuran pemerintah. Mari juga kita berdoa untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka lewat rencana pemerintah atau bantuan untuk mereka. Kiranya juga Tuhan tetap memenuhi kebutuhan mereka. Mari juga berdoa untuk kota Pematang Siantar, kota di mana kita tinggal, kota di mana kita melayani, kota di mana kita bekerja. Kiranya Tuhan yang melawat kota kita ini, kiranya Tuhan menghancurkan segala virus dari kota kita. Mari juga kita berdoa untuk orang tua kami, orang tua siswa. Kiranya Tuhan terus limpahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan sukacita, dan hati yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga limpahkan rezeki lewat pekerjaan yang Tuhan berkati. Berdoa juga untuk siswa-siswi kami, mulai dari TK hingga jenjang SMA. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, diberikan sukacita dan kekuatan. Kiranya juga Tuhan boleh menolong siswa dan siswi kami untuk boleh menikmati belajar online di rumah. Terlebih yang akan sebentar lagi mengikuti ujian akhir secara online dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan ujiannya. Adalah perisai kita saat badai menerpa. Firman-Nya di dalam kita menenangkan jiwa kita. Kita akan bertahan karena Tuhan yang menolong. Kita akan mendengarkan renungan. Mari Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa-siswi kami, kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Engkaulah perisaiku. Kita
Ya Tuhan Allah, biarlah kiranya pujian dan penyembahan yang boleh kami hancurkan di hadapan-Mu boleh menjadi dupa yang harum. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami semuanya, bahkan untuk orang tua kami, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi kami dimanapun mereka berada. Berbicaralah Engkau ya Tuhan bagi kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa-siswi kami yang terkasih, renungan bagi kita saat ini diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa-siswi kami yang terkasih, tahun 2020 ini mungkin menjadi tahun di mana ada keresahan, kekhawatiran, ketakutan yang melanda hidup kita. Ada penderitaan yang dialami banyak masyarakat, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena dampak virus COVID-19 ini. Mungkin banyak masyarakat yang tidak lagi berpengharapan kepada Allah, dan mungkin juga seringkali bertanya, Tuhan, kapan semua ini akan berlalu? Kita meratap, menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa-siswi kami, Ratapan 3 merupakan salah satu teks terindah. Tetapi puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah keterpurukan Nabi Yeremia dan bangsa Yehuda sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Tentu secara pribadi bagi Yeremia ini kondisi yang sangat berat. Situasi yang dialami oleh Yehuda tentu begitu menekan. Entah berapa ribu orang yang sudah mati karena peperangan dan kelaparan. Setiap kali Yeremia mengingat keadaan dirinya dan bangsanya, ia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Bapak Ibu guru, orang tua kami dan siswa-siswi kami yang terkasih, mungkin pun kita pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Kita menangis, apalagi kondisi saat ini. Ayat 20 dan 21 mengajarkan kita bahwa situasi yang sama dapat dilihat dari kacamata yang berbeda. Di ayat 20, pikiran Yeremia terfokus pada masalah. Dia selalu mengingat keadaannya. Tidak heran ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Bapak Ibu guru dan orang tua dan siswa-siswi kami, namun di ayat 21 kita boleh melihat bahwa Nabi Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan persoalannya, bukan musibah yang dihadapinya. Pada saat perubahan cara pandang ini, suasana hati Nabi Yeremia juga berubah. Ia tidak lagi tertekan. Sekarang ia berani berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu guru dan orang tua kami, bahkan siswa-siswi kami yang terkasih,
dan seperti apa yang membuat kita mampu berharap saat kondisi yang berat saat ini. Acap kali kita mengeluh, mungkin membandingkan keadaan kita yang sekarang dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya yang jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan bisa lebih buruk daripada sekarang. Allah bisa saja menghancurkan kehidupan kita karena dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Tetapi kenyataannya Dia masih menyisihkan begitu banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Adakah hal-hal positif dalam hidup kita yang sering kita abaikan dan lupa untuk kita syukuri? Bapak, Ibu guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, kebaikan Allah tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Nabi Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya berdekatan. Ada kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata ini merujuk kepada kebaikan Allah. Kasih setia Allah menjamin kita bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus menerus dan akan tetap ada, dan bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Rahmatnya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikan Allah. Kebaikan itu selalu baru tiap pagi, terus menerus di dalam hidup kita tanpa berhenti. Kesadaran tentang kebaikan Allah menjadi penghiburan yang teguh, bahkan tatkala dunia ini seakan runtuh oleh karena dampak virus COVID-19 ini, bahkan mungkin juga bencana-bencana yang lain. Bapak, Ibu guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, di tengah kondisi ini Allah adalah bagian yang terbaik untuk kita. Pada saat Nabi Yeremia menyatakan bahwa Allah adalah bagian yang terbaik baginya, dia fokus kepada Allah dan hatinya boleh terhibur. Bapak, Ibu guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, pada saat menuliskan ratapan ini, Nabi Yeremia memang tidak memiliki berkat Tuhan apapun pada saat itu. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem yang rata dengan tanah, baik Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua itu tak terlihat, seakan tak terlihat oleh kita, masih ada bagian yang terbaik, yaitu Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu guru, orang tua, dan siswa-siswi kami yang terkasih, kondisi hidup saat ini memang sukar dan sangat sulit bagi kita untuk bersyukur dan menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Namun kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah lekang, tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari terus bertahan dengan tenang dan aman. Be still and know that I am God. Itu yang menjadi keyakinan kita dalam kondisi apapun. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Mari terus berpengharapan kepada Tuhan Allah kita. Tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa
Materikanlah firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, di dalam hati Bapak Ibu guru, orang tua kami, bahkan siswa-siswi kami. Terima kasih ya Tuhan. Perjalanan hidup kami ke depan kami mau pertaruhkan kepada-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu guru, orang tua kami, dan siswa-siswi kami yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Satu hal yang menjadi kerinduan kita adalah Indonesia, bahkan dunia ini, Tuhan Allah pulihkan dari wabah virus COVID-19 ini. Hati kita rindu boleh melihat pemulihan terjadi untuk bangsa dan dunia ini. Dengan harapan semua aktivitas akan kembali normal. Orang yang kehilangan pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan kembali. Perekonomian Indonesia boleh pulih. Dan siswa-siswi kami, bahkan semua pendidikan yang ada di Indonesia boleh berjalan normal seperti sebelumnya. Mari Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa-siswi kami, kita tutup ibadah ini dengan menyatakan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, demi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam teman-teman sekalian, ini sudah selesai ibadah kita. Minggu depan kita akan kembali
Walaupun minggu depan mungkin untuk rekan-rekan dari SMP ada graduation secara online, secara virtual, tetapi kita tetap akan beribadah kepada Tuhan sampai bertemu minggu yang akan datang. Dan kita terus berdoa untuk rekan-rekan yang sepanjang seminggu ke depan, bahkan sampai 10 hari ke depan akan menjalani ujian semester, ujian kenaikan kelas. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.